Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Waalaikumsalam. pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara Talk Show Up to Date, berikan info terkini. Di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif, dan tentu saja dapat memberikan informasi terkini hanya untuk Anda. Pemirsa Silampari TV, di masa pandemi COVID-19 tentu saja akan berpengaruh terhadap banyak hal. Dan salah satunya adalah berpengaruh juga terhadap pelayanan-pelayanan di instansi pemerintahan. Salah satunya adalah di Disdukcapil. Dan untuk itu, Up to Date kali ini akan mengangkat tema tentang pelayanan Disdukcapil di masa pandemi COVID-19. Dan telah hadir bersama kita semua pada hari ini yaitu narasumber Kepala Dinas Disdukcapil Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji M. Hidayat Zaini SOS. Pemirsa, langsung saja kita berbincang santai dengan beliau untuk membahas tema kali ini. Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Ya. ya. Oke, Pak Hidayat, kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Betul. Seperti tema kita kali ini. Lalu untuk Disdukcapil sendiri, apakah ada pengaruh yang sangat besar terhadap pelayanan Disdukcapil di masa pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya, kalau Pak Obin mengatakan pengaruh besar, ada pengaruh besarnya. Tapi sebelum saya menceritakan dulu, sebelum pandemi datang, bahwa masyarakat itu yang ingin berurusan langsung ke kantor, secara fisik dia, secara fisik berhadapan ke staf saya dalam satu hari atau 1 jam selesai. Begitu. Itu sebelum pandemi. Setelah pandemi, di kurang lebih sudah 6 bulan ini, sejak Maret yang paling lalu, ya pengaruhnya besar pengaruhnya. Pertama, masyarakat tidak tatap muka langsung kita, menghindari kerumunan. Jadi kami melayani secara online. Tapi sebelum online itu masih juga kami melayani dokumen-dokumen itu secara fisik, tapi dari luar dulu. Tapi dari sebelum itu kami melaksanakan protokol kesehatan dulu. Yang jelas kami ada cuci tangan, ada mengukur suhu, dan juga pakai masker dan pakai visel. Nah, bagi masyarakat yang ingin berurusan itu datang ke kantor ini dengan catatan bahwasanya dia melalui WA dulu. Oh begitu. Ya, WA sudah dapat WA. Persyaratan dia sudah melaksanakan, dia akan memberikan WA. Ada 3 WA untuk KTP, akte kelahiran dan sebagainya itu. Setelah ada jawaban dari petugas kami atau dari WA itu, beliau udah ngambil. Jadi dia langsung ke kantor kita ngambil kapan berkasnya bisa selesai. Nah, jadi sebelum diambil berkas juga masih protokol kesehatan. Satu. Yang kedua, masyarakat yang ingin perekaman itu langsung bisa datang ke fisik. Perekaman. Dia langsung umumnya dia pernah buat KTP, anak-anak yang baru umur 17 tahun, ya, dia langsung perekaman. Tapi seminggu yang lalu kami tidak lagi perekaman, ya, karena kami ya katakanlah sekarang bullyingnya lagi zona merah. Betul, kita Ya. kembali ke zona merah. Iya, zona merah, iya. Ya, Pak, ya? Jadi perekaman kami tunda. Oke. Batas waktu tidak ditentukan untuk perekaman. Jadi kami hanya melayani beberapa hari yang lalu yang masyarakat berurusan melalui WA atau masyarakat yang belum mengambil dokumennya, kami silakan untuk mengambil pada hari ini. Tapi perjelas protokol kesehatan kami silakan. Pelayanan depan itu pengambilan dokumen-dokumen yang selesai melalui WA, dan yang di belakang itu pelayanan verifikasi. Berkas-berkas dia yang ingin dilaksanakan atau membuat dokumen itu diverifikasi dulu. Setelah dia ngambil surat, diverifikasi. Itu sejak pandemi ini. Sejak pandemi. Jadi pada saat kita masuk ke zona dari merah, pernan merah, terus ke orange, kita membuka layanan begitu. Iya, betul. Ya, Ya, awalnya begitu. Ya. Tapi sekarang karena masuk ke zona merah lagi, kita batasi. Batas lagi, ya. Oke. Nah, lalu untuk masyarakat yang butuh dokumen secara cepat ini Pak, mungkin mereka ada keperluan begitu, atau ini kan anak-anak SMA baru lulus ya, mungkin ada dokumen yang diperlukan untuk studi mereka ke depan, untuk tes ikut universitas, apa yang harus mereka lakukan Pak? Sedangkan ini kita ada batasan untuk saat ini. Ya, syukurillah Pak Obin, sejak ada zona merah kedua ini, anak-anak yang ingin masuk ke perguruan tinggi atau masuk ke polisi atau tentara sudah dilalui. Oh sudah. Sudah. Jadi ini agak Alhamdulillah karena habis. sudah mereka lakukan. Bukan ya, zona merah jadi gitu ya, Pak. jadi habis stop dulu untuk perekaman itu. Tapi setidaknya mereka ada
dokumen-dokumen yang lain lah, mungkin akte kelahiran dia ada, Oke, betul. mungkin KTP aja dia mungkin tidak punya. Yang Dia Kia lah sudah ada kan dulunya, nah, itu. KTP aja mungkin dia. Akte kelahiran jelas ada nih. tentu saja dari lahir sudah ada. Oke, nah untuk masa pandemi yang saat ini Pak, di mana kita masih Lubuk Linggau kembali masuk ke zona merah. Iya. Kita layanan apa saja sih yang masih dibuka begitu Pak? Yang masih dibuka yang kira-kira bisa menjadi informasi buat masyarakat, oh ternyata masih bisa dilakukan di sini begitu. Ya, dari jenis pelayanan produk yang kami itu 22 jenis produk pelayanan, 22 jenis macamnya. Tapi kebanyakan masyarakat tuh yang mengurus dokumen itu ada 9. Ya, 9. Tapi kebanyakan lagi dari 9 itu oleh Kabit Semi ada 7 Pak yang biasa dibuat dokumen-dokumen itu. Yang paling banyak. Iya, 7. Jadi KTP, Itu salah satu. kartu keluarga, KIA, akte kelahiran, akte cerai, akte kawinan, akte kematian, atau pindah, datang dan pergi. Oh, Gitu. betul. Itu yang masuk ke paling banyak. Iya. Gitu ya. Dan itu juga masih bisa ya. Bisa, masih bisa. Dan itu perlu seperti layanan sebelumnya yang kita menggunakan bisa dikatakan daftar dulu ya Pak ya di WA? Iya, daftar dulu. Atau bisa langsung ke sini? Nah, dia daftar di WA dulu. Di WA dulu. Dia ya? kita dulu WA. mau buat apa? Nah, kita tanya dulu mau buat ini. Oh, ini persyaratannya. Oke. Kamu harus persyaratan. Nah, tolong buat persyaratan difoto. Betul. Difoto persyaratan itu dicek oleh petugas kami, diverifikasi. Verifikasi jarak jauh dulu. Iya, jarak jauh. Verifikasi sudah selesai. Oke. Mungkin 2-3 hari dia. Nah, ini yang jadi masalah itu kan ya dari pandemi ini yang tidak pandemi, kalau sebelum pandemi 1 jam selesai. Betul. Nah, kalau yang sudah pandemi ini ya 2-3 hari. Kenapa? Dia melalui WA dulu kan. Banyak warga tuh masuk ke WA. Jadi 2-3 hari nunggu. Ini agak kendala juga tadi kan masalah. Masuk kendala begitu ya. Iya. Salah satu kendala dari petugas begitu ya. Iya. Sebenarnya itu juga bukan untuk memperlambat Bukan, proses begitu bukan. ya, tapi karena keadaan yang Betul, memaksa betul. kita untuk lebih berjaga-jaga dan berhati-hati Iya, begitu. Kita juga harus verifikasinya lebih ini ya Pak ya. Iya. Karena kita juga melihat dari asli tidak aslinya kan dari WA itu ketahuan. Ya. Betul. Jadi asli tidak asli begitu. Nah, waktu dia ngambil dokumen yang sudah selesai tadi, dia bawa yang difoto tadi. Di foto tadi ya. Ya, dokumen yang difoto tadi. Dan itu sejauh ini itu menjadi salah satu hambatan bagi petugas karena waktu ya Pak, Iya, verifikasinya lebih banyak dari sebelumnya. Nah, dan apakah masih ada lagi Pak kendala-kendala yang ditemukan di lapangan oleh petugas terutama dan juga dari pihak masyarakat selain itu? Tapi mohon maaf Pak, kita jeda sejenak, kita lihat dan kembali lagi ya Pak ya. Oke. Pemirsa Silang Pari TV, tetaplah bersama Up to Date. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Up to Date bersama saya Albu Kolbin dan narasumber spesial kita pada hari ini yaitu Kepala Dinas Disduk Capil Kota Lubuk Linggau, yaitu ada Bapak Haji M. Hidayat Zaini SOS. Dan kita kembali ngobrol nih Pak Hidayat. Kita tadi ada pertanyaan tertunda nih Pak, menyangkut tentang kendala-kendala di lapangan. Salah satunya adalah waktu mungkin ya, karena kita butuh verifikasi begitu. Apakah ada kendala lain Pak yang Nah, kendala yang lain, obinnya ada masyarakat kurang mengiris dokumennya. Oh begitu. Ya, jadi kita melalui sosialisasi tadi kan. Begini maksudnya itu masyarakat yang kurang itu kenapa mungkin tidak buat dokumennya. Mungkin kendala pertama mungkin masyarakat ini tidak mau keluar dari kartu keluarga orang tuanya. Betul. Mungkin faktor ekonomi, mungkin ya. Mungkin ya faktor kantor kami mungkin jauh dari pusat kota, jadi mungkin dia mau kendaraan dan sebagainya, itu kendala juga begini kan. Kendala juga. Iya. Tapi mau tidak mau kalau memang itu dibutuhkan harus gitu ya Pak. Karena kalau tidak ada dokumen nggak bisa ini dong. Nah, dia waktu dia mau perlu aja baru buat. Nah, jadi pada akhirnya karena perlu mendesak lah. Iya betul mendesak. Ya. Tapi sejauh ini
masyarakat bisa mengerti begitu pada saat kita menjelaskan. Dan karena memang sebenarnya kalau lihat case tadi, kesalahan ada di mereka juga yang tidak disiplin gitu ya. Ya mungkin kalau masyarakat itu kan kita menyalahkan masyarakat itu kan jadi faktor saya katakan tadi itu kan faktornya banyak kan, jadi agak kendala juga di situ kan karena kita juga kurang informasi karena ada orang-orang tertentu yang mungkin jauh dari pusat kota, mereka tidak informatif, tidak mendapatkan itu yang kedua, yang ketiganya masalahnya yang online tadi ada juga masyarakat yang tidak mempunyai HP Android, betul. Belum lagi jangkauan. Ya, jangkauan. Terus ada wilayah kita ini di selatan itu tidak ada jaringan. Ya, itu kan ada lagi di situ. Oke, nah itu juga jadi masalah. Kami juga menyampaikan kalau tidak ada Android, HP Android itu kan salah juga mungkin. Karena Pak Wali sudah memberikan HP itu ke RT. Betul, berarti kalau bisa ada dia masalah bisa melalui RT. Gitu ya? RT banyak HP kan. Nah, tinggal kotanya ada nggak, kotanya terserah. Karena itu masuk program Sipokat tuh. Iya. Sipokat. Ya. Oke, betul sekali. Nah, Pak, kalau untuk sosialisasi sendiri dari Disduk Capil terutama, apakah kita sejauh ini sudah melaksanakan sosialisasi yang sangat maksimal sehingga masyarakat tahu ternyata untuk masa pandemi COVID-19 melalui online gitu? Ya, baik pertanyaan itu. Kalau sosialisasi kami sudah melakukan baik itu dari banner, baliho, melalui radio, terus dari TV. Dalam tadi juga kami pernah melakukan ini untuk disosialisasikan yang online ini, pernah itu sosialisasi. Dan juga waktu ada kegiatan-kegiatan seremonial pemerintah kota juga kami juga melaksanakan sosialisasi ke situ. Dirasa memang udah maksimal. Sudah maksimal. Dan juga ini kita juga mungkin ke RT juga sudah ya Pak ya. Oke, berarti memang ini bukan hanya tugas Disduk Capil tapi juga tugas dari semua lini masyarakat juga gitu ya, termasuk instansi yang terkait. Salah satunya yang terkecil aja dari RT begitu. Ya. Oke. Nah, Pak Hidayat, kalau berbicara tentang program, apakah kita punya program layanan khusus nih untuk memudahkan masyarakat yang bisa dikatakan memiliki keterbatasan begitu, bisa usia atau jarak begitu? Apakah kita ada program? Betul. Kami ada pelayanan tepikat namanya. Tepikat. Tim pelayanan cleaning cetak di tempat. Ini untuk menjaga pertama untuk disabilitas, orang yang kekurangan fisik, dan juga orang tua jompo. Dan juga orang tidak mampu. Nah ini agaknya kami mengadakan tipikan itu kendaraan mobil dengan petugasnya ada 16 orang di situ langsung nyetak, tapi kecuali nyetaknya KTP aja tidak cetak. Oh begitu. Karena kami tergantungan kurangan alatnya. Betul. Jadi waktu ke tempat ke kelurahan kami bisa itu utama. Yang kedua, tipikan juga ada orang tidak mampu. Pernah Pak Kabid saya itu datang ke rumahnya menyetak orang tidak mampu, jadi tidak bisa ke sini dengan keterbatasan ekonomi biaya, kita datangi ke situ, kita cetak dia, tapi KTP-nya enggak, langsung buat kantor dulu KTP-nya. Itu yang tidak mampu. Yang tua jompo pernah juga kami lakukan itu, karena dia bisa lagi sanggup jalan, dia bisa lagi tidur, kami datang ke rumahnya untuk rekaman, terus buat waktu keluarganya, kartu keluarganya. Orang jompo difoto, diproses ke kantor itu. Di program yang lain. Tapi program yang online-nya nanti ada Pak Kabid saya akan menjelaskan karena dia yang iya membuatnya karena dia baru laporan sebentar dengan saya tadi dia laporan bahwasanya program baru Pak. Oke nanti kita jelaskan gitu. Oh gitu. Nah nanti kita juga akan ngobrol dengan beliau juga ya Pak. Iya. Mungkin di segmen ketiga begitu. Iya betul. Nah untuk Tepikat sendiri Pak. Kita poskonya sendiri di mana Pak? Misalnya kita menuju ke satu daerah, apakah kita menggunakan kantor lurah atau memang ada posko khusus untuk melakukan pelayanan tersebut Pak? Ya karena sejak pandemi ini kami ke kelurahan, karena ada cuci tangannya kan di kelurahan itu. Tapi kalau sebelumnya itu, sebelum pandemi kami ke tempat keramaian-keramaian yang tempat masyarakat mudah jangkau, sepertinya di depan Kompi. Oh memang sudah berjalan? Iya, di depan SPBU, di pasar Mambo, di pasar Telit. Nah setelah pandemi ini yang protokol kesehatannya harus lebih dijaga. Iya, jamin karena di situ harus ada cuci tangan, ada dan sebagainya. Kantor kelurahan yang kami mantapkan. Dan itu sangat bijaksana sekali kita bekerja sama dengan kelurahan begitu ya Pak ya. Nah terus ditambah lagi sejak pandemi ini untuk pencetakan KIA, kami kan harus membuat KIA nih. Ya betul. Kami sudah kerjasama dengan Disdikbud untuk
merekam ataupun mendata anak di bawah umur 17 tahun. Betul. Iya. Iya. Atau anak yang sudah 16 tahun direkam. Di pas umurnya 17 tahun dia tidak usah lagi datang, langsung buat KTP karena itu sudah ada foto. Data yang sama, begitu. Iya. Itu kami ke sekolah-sekolahan. Nah, karena pandemi ini tadi sekolah tidak sekolah, ya kami Perlu dipending dulu gitu. ya pending dulu kegiatan KIA. Jadi Oke, untuk betul. KIA-nya mungkin kami agak keteteran belum ada. Wah, itu dari Iya, ini karena Robin. banyak juga program-program juga nih, program-program yang seharusnya sudah bisa dilaksanakan, tapi Iya, karena ada ah. pandemi terpaksa harus dipending begitu. Iya, ya, Pak, pending. ya? Oke, nah kalau untuk Tepikat sendiri, Pak, sekarang kita sudah masuk ke bekerja sama dengan kantor lurah begitu. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang sebelum COVID, apakah masyarakat sudah tahu gitu, sudah familiar dengan Tepikat itu sendiri? Sudah. Pada saat ada mobil, mereka udah ngerti gitu. Sudah, betul sekali. Jadi kami waktu sebelum pandemi itu kami datang ke situ merasa terbantu sekali. Oke. Karena jarak jauh dari keramaian, kami terjantu Pak ini. Kalau kami ke kantor mungkin belum lari selesai kan, ya kan karena banyak yang lain. Jadi kalau di sini langsung cetak, ya kan. Kecuali KTP tadi. Kecuali KTP kan ada Iya. tangan gitu ya. Ini cepat, ya kan. Dia masih mungkin di rumah tuh dia masih bisa masak, langsung ke tempat kami, masuk buat rumah masak selesai. Ya. Bisa juga bawa masakan ke situ untuk petugas begitu. Oke. Wah, jadi sangat membantu sekali untuk Tepikat ini ya, Pak. Iya, Waduh, membantu. ini masih penasaran nih tentang program Tepikat yang bisa menjadi informasi untuk pemirsa di rumah nih, Pak. Iya. Nanti mungkin kita akan bahas di segmen ketiga begitu. Iya. Oke, baik Pak, kita rehat kembali. Iya. Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami. Kita akan membahas lebih dalam tentang tema kali ini di segmen ketiga. Tetaplah bersama kami. Saat ini, kepengurusan KTP, KK, dan dokumen lainnya semakin mudah. Dengan inovasi Tepikat, tim pelayanan keliling cetak di tempat. Demi pelayanan menyeluruh, tim Tepikat langsung ke rumah warga yang tidak mampu, lansia, cacat, sakit, dan penyandang disabilitas. Untuk mempermudah Anda, kami membuka layanan secara online. Terima kasih Anda masih bersama Up to Date, berikan info terkini. Masih bersama saya Albu Kolbin dan narasumber spesial kita yaitu Bapak Kepala Dinas Disdukcapil Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji M. Hidayat Zain SH, dan kita juga kedatangan narasumber yang lain yaitu Bapak Ahyar El Hafiz. Beliau merupakan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan di Disdukcapil Kota Lubuk Linggau. Selamat datang Pak Ahyar. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat begitu ya, sama seperti kalau kepala dinasnya semangat, semuanya jadi semangat begitu ya. Apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat begitu. Iya. Nah, Pak Ahyar, tadi di sebelumnya kita sudah berbincang nih dengan Pak Hidayat tentang program-program dan layanan dari Disdukcapil terutama di masa pandemi COVID-19 begitu. Salah satunya ada Tepikat begitu. Iya. Dan beliau berbicara kalau Pak Ahyar nih memberikan informasi kalau ada program baru nih. Bisa dijelaskan kepada pemirsa apa sih sebenarnya program baru yang berhubungan dengan pelayanan di Disdukcapil? Ya, terima kasih, Pak. Alhamdulillah, Pak ya. Kita walaupun dalam masa pandemi, Disdukcapil Kota Lubuk Linggau tetap melakukan pelayanan, tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau, khususnya masalah pelayanan kependudukan. Betul. Tadi disampaikan bahwa kita program baru. Karena inspirasi ini sebenarnya muncul setelah adanya pandemi. Oh begitu. Karena dari pusat menyampaikan bahwa diupayakan seminimal mungkin untuk tatap muka, pelayanan tatap muka. Betul. Makanya kita mengadakan suatu inovasi bagaimana pelayanannya kita lakukan dalam bentuk online. Kita
kita buat aplikasi, Pak. Aplikasi pelayanan. Namanya belum kita sampaikan, tapi bentuknya adalah pelayanan online. Nanti masyarakat itu untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan, dia melalui aplikasi Android, bisa di-download melalui Play Store. Nanti sama seperti datang ke kantor Dukcapil ini, tapi dilakukan dalam bentuk online. Persyaratan-persyaratannya nanti di-upload ya, gitu. Yang nantinya diterima di admin di kantor ini, terus diproses di sini, dan hasilnya nanti kita kirim, bisa kita kirim kalau masyarakat punya email, bisa kita kirim lewat email, mereka cetak sendiri, Pak. Oh, bisa cetak sendiri begitu. Tapi kalau misalnya tidak punya email, karena kita ada konfirmasi nanti melalui HP itu, melalui aplikasi tersebut, berkas Anda sudah selesai, silakan diambil pada tanggal ini di kantor Dapil atau di kantor lurah. Ya, begitu. Oh, begitu. Wah, ini tadi Pak Ahyar bilang nih, mendapatkan inspirasi di tengah COVID-19. Berarti kita bisa mengambil hikmah begitu. Tetap ada hikmah di balik musibah begitu. Dan ini menarik sekali. Berarti sama seperti WA tadi sebelumnya begitu Pak ya, tapi kita sudah punya aplikasi begitu. Oke, dan itu lebih memudahkan sebenarnya karena lebih terdata begitu ya. Kalau WA mungkin tadi masalah jaringan dan sebagainya, tapi juga sebenarnya itu sudah punya jaringan juga yang online gitu Pak. Apakah kita sudah punya antisipasi untuk masyarakat yang mungkin punya keterbatasan jaringan dan juga handphone mungkin? Kalau ini Pak ya, pelayanan online ini memang masih tergantung dengan jaringan yang ada. Artinya kalau di tempat itu jaringannya bagus, tetap kita bisa. Saya lebih mudah begitu ya. Tapi kalau untuk antisipasi yang seperti Bapak katakan tadi, mungkin masyarakat yang tidak mengerti online, maupun masyarakat yang jaringannya terganggu, itu tadi tepikat itu tetap kita laksanakan. Kita juga punya bukan hanya satu program begitu ya Pak ya. Kita punya. Jadi ini merupakan salah satu program alternatif. Ya. Oke, dan di samping itu juga kalau memang sangat susah sekali online, kita masih bisa buka layanan di sini, tapi dengan protokol yang sangat dijaga begitu ya Pak. Oke, dan ini kalau rencana program baru ini kira-kira akan berjalan kapan ya Pak? Ini kan kita upayakan, rencana kemarin bulan Oktober ini kita launching ya. Betul. Kemarin sebagai saya laporkan dengan Kepala Dinas tadi, kita sudah lihat bentuknya masih ada kekurangan sedikit. Mungkin dalam minggu ini mereka akan datang lagi ke sini melengkapi apa yang menjadi kekurangan. Insya Allah lah minggu pertama bulan September kita akan uji coba dulu. Seandainya berjalan lancar itu kita teruskan. Rencana kita Oktober kita launching. Oke, waduh. Kita juga mendoakan nih ya, mendoakan sama-sama karena ini buat pelayanan masyarakat juga nih. Semoga rencana dari program dan aplikasi yang baru dimudahkan gitu ya. Karena semakin mudah aplikasi, program-program, maka semakin mudah juga nih untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari Dukcapil. Aduh, nih Pak Hidayat, Pak Ahyar, sebenarnya masih banyak sekali yang perlu kita bahas, tapi waktu juga nih memisahkan kita nih. Kalau ngobrolnya enak nggak terasa gitu, 3 segmen gitu. Sebelum kita berpisah nih, Pak Hidayat, Pak Ahyar, apa sih harapan dan juga himbauan kepada masyarakat? Mungkin bisa dimulai dengan Pak Ahyar terlebih dahulu untuk himbauan kepada masyarakat, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Linggau dengan ini melalui kesempatan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Linggau kiranya untuk segera mungkin mengurus, bagi yang belum lengkap administrasi kependudukan, untuk segera mengurus administrasi kependudukan dengan pelayanan-pelayanan yang ada. Karena kami berusaha, walaupun dalam masa pandemi, kami tetap berusaha melayani, memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Linggau. Linggau bisa. Oke, itu jargon kita, Linggau bisa. Bisa gak loh di tengah pandemi. Yang penting untuk masyarakat tuh itu ya. Oke, tadi ada himbauan dari Pak Ahyar gitu. Nah, sekarang Pak Hidayat bisa memberikan apa sih harapan untuk kedepannya, terutama yang berhubungan dengan pelayanan di Dukcapil di tengah pandemi COVID-19?
Ya, kami dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Linggau mengharapkan kepada seluruh masyarakat merasakan aman, lancar, dan tepat waktu. Yang kami harapkan semoga masyarakat terbantu apa yang program-program kami yang ada di Dukcapil ini. Itu harapan kami, semoga masyarakat merasakan cepat-tepatnya itu, merasa enak. Terbantu juga. Itu bantu lah, itu harapan kami. Ya. Kebahagiaannya. Oke. Ya, gitu. Oke. Pak Hidayat, Pak Ahyar, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk hadir di Up to Date kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan sehingga kita bisa bertemu lagi untuk membahas tema lainnya. Amin. Pemirsa Up to Date, terima kasih Anda masih bersama kami dan demikianlah Up to Date episode kali ini yang mengangkat tema tentang pelayanan di Disdukcapil di masa pandemi COVID-19 bersama dua narasumber kita yaitu Bapak Kepala Dinas Disdukcapil Kota Lubuk Linggau Bapak Haji M. Hidayat Zaini SOS dan juga Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Lubuk Linggau Bapak Ahyar El Hafiz. Saya Albu Kolbin bersama tim kerja Up to Date pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punya